Halo semuanya, di sini saya akan membahas tentang bagaimana mengaktifkan WSL atau Windows Subsystem for Linux. Jadi kita akan coba menginstal sistem operasi Linux di dalam OS Windows. Kebutuhannya sih di sini teman-teman bisa digunakan untuk melakukan development dengan OS Linux, atau experience-nya ini akan sama kalau misalkan teman-teman akan menggunakan OS yang berbasis Unix based atau Linux. Dan manfaat lainnya adalah kalau misalkan teman-teman menggunakan Docker juga, ada baiknya teman-teman memanfaatkan WSL ini supaya nantinya Docker ini akan bekerja di dalam sistem Linux yang teman-teman install di dalam Windows-nya. Dan nantinya juga kita akan coba praktekkan untuk bagaimana menerapkan Docker ini pada project Laravel. Yang teman-teman bisa lihat video tutorialnya di channel ID Stack juga. Oke, yang pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah jika teman-teman menggunakan sistem operasi Windows 10 dan Windows 10 dengan versi yang lebih lama atau dengan build version yaitu 2004, teman-teman perlu menjalankan beberapa hal. Yang pertama, silahkan teman-teman buka di Windows Start. Di menu sini teman-teman coba cari ya, turn Windows features on or off seperti ini. Dan silakan teman-teman cari di bagian Windows Subsystem for Linux seperti ini. Teman-teman silahkan checklist, dan jangan lupa juga teman-teman perlu menceklis di bagian virtual machine platform. Jadi dua ini perlu teman-teman checklist. Silahkan tinggal klik OK, dan teman-teman perlu lakukan restart untuk mengaktifkan keduanya. Setelah itu teman-teman bisa masuk di bagian WSL install manual. Pada step 4 teman-teman perlu install nih WSL 2 Linux kernel update, karena ada baiknya teman-teman menggunakan WSL versi 2 yang direkomendasikan oleh Windows itu sendiri. Jadi teman-teman tinggal klik link berikut, nanti akan terdownload file WSL update, dan silahkan lakukan install seperti biasa, tinggal next, dan mudah sekali. Teman-teman hanya perlu melakukan step instalasi seperti biasanya. Dan jangan lupa teman-teman silahkan teman-teman jalankan perintah WSL set default version kedua di sini dengan menjalankan di dalam PowerShell. Bisa teman-teman klik kanan pada menu Windows dan pilih terminal admin atau open PowerShell dengan run as admin, dan silahkan jalankan perintah yang teman-teman lihat di bawah sini. Dan itu adalah untuk step Windows 10 ke bawah atau versi build-nya yaitu sekitar 2004. Dan jika teman-teman menggunakan Windows 11 atau Windows 10 dengan versi paling baru, teman-teman tinggal mudah lakukan saja instalasi melalui PowerShell juga dengan run as administrator tentunya. Silakan teman-teman jalankan perintah WSL install seperti ini. Dan nantinya teman-teman akan mendownload kebutuhan WSL dengan versi terbarunya. Oke, silakan teman-teman tunggu, dan nanti teman-teman perlu melakukan restart jika sudah berhasil menginstal paket Windows Subsystem for Linux ini. Oke, proses instalasinya sudah selesai, dan teman-teman juga sudah melihat di sini kita juga sudah berhasil menginstal WSL dengan defaultnya yaitu dengan menggunakan Ubuntu. Dan kalau misalkan teman-teman ingin menginstal dengan OS lainnya, teman-teman bisa cek aja sih dengan perintah WSL list online seperti ini. Nantinya ada beberapa sistem operasi yang teman-teman bisa manfaatkan tergantung dengan selera teman-teman. Tinggal nantinya kalau misalkan pengen menginstal salah satu distro yang ada di dalam list tersebut, teman-teman tinggal jalankan saja perintah WSL install -d, kemudian nama dari si distronya. Contohnya semisal teman-teman ingin menambahkan dengan Debian, ketikkan saja namanya yaitu Debian di sini. Oke, jadi teman-teman perlu lihat di bagian name-nya. Kalau misalkan ada stripnya ya berarti teman-teman tinggal tambahkan strip, dan pastikan teman-teman tidak melihat di bagian sini karena dia mengandung spasi dan ya name dari si distronya yang perlu teman-teman ketikkan. Dan langkah selanjutnya teman-teman perlu lakukan restart, dan nantinya teman-teman perlu jalankan WSL. Oke, di sini saya sudah melakukan restart, dan nantinya teman-teman akan dimunculkan suatu terminal dengan informasi bahwa terdapat proses instalasi dari WSL yang teman-teman gunakan, dan perlu menginputkan username untuk si WSL-nya ini. Jadi teman-teman tinggal inputkan saja username yang akan digunakan. Contohnya saya akan menambahkan nama saya seperti ini, kemudian tekan enter, dan biasanya akan dimintakan password yang digunakan untuk user tersebut, yang biasanya ya
teman-teman gunakan untuk melakukan proses instalasi, yang kalau misalkan teman-teman sering atau pernah menggunakan Linux, ini bukan hal yang aneh ya. Jadi setiap melakukan proses instalasi pasti akan menginputkan password dan perlu hak akses root atau administrator kalau misalkan di Windows. Oke, si WSL-nya ini sudah berhasil kita install, dan kalau misalkan kita coba ketikkan who am I ya, ini adalah nama dari username yang saya gunakan gitu ya. Dan kalau misalkan teman-teman ingin menjalankan atau memanggil WSL-nya lagi, tinggal ke menu start, teman-teman ketikkan WSL, nanti akan langsung otomatis membuka terminal dari si Linux yang teman-teman gunakan di dalam Windows-nya. Kira-kira seperti itu. Dan semuanya serba sama kalau misalkan teman-teman pernah menggunakan sistem operasi Linux seperti ini. Dan langkah selanjutnya adalah kita akan coba menginstal Docker Desktop di dalam sistem operasi Windows dengan menggunakan WSL 2. Nah, bisa teman-teman perhatikan di sini sekali lagi, kita disarankan untuk menggunakan WSL 2 daripada menggunakan Hyper-V untuk ya kestabilan dari si Docker itu sendiri ya, karena akan bekerja dengan menggunakan sistem operasi berbasis Linux juga. Jadi ada baiknya teman-teman menggunakan WSL di dalam Windows. Jadi kalau misalkan sudah, silahkan tinggal klik dan tunggu proses instalasinya selesai. Dan untuk cara menggunakan si Dockernya ini dengan project-project dan untuk cara menggunakan Dockernya itu sendiri nanti kita akan bahas ya, khususnya di seri tutorial Laravel di channel ID Stack juga. Oke, proses instalasinya sudah selesai, dan silahkan teman-teman tinggal close dan lakukan restart lagi untuk tahap selanjutnya agar bisa menggunakan si Dockernya itu sendiri. Tapi yang jelas untuk WSL-nya di sini sudah berhasil kita gunakan, kita sudah install, dan kita juga menggunakan versi WSL 2. Jangan lupa untuk like dan share video ini kalau misalkan teman-teman merasa video ini bermanfaat, dan silahkan subscribe untuk mengikuti seri tutorial lainnya bersama ID Stack. Sampai jumpa.